Tapi saya kecewa dengan Gus Ketum ini. Ya lo bicara sih. Kalau kelihatan apa itu luar biasa. Cuma kalau menghadapi Baklawi kok jadi inferior juga. Itu saya ini jengket. Bagi saya itu persoalan Habib termasuk si Lutfi itu tanggung jawab NU nomor satu, itu tanggung jawab PBNU. Ya negara harusnya tinggal menyetempel saja lah. PBNU-nya kayak begini masih main-main apa itu metafor dan seterusnya, ya publik gagal menangkap pesannya gitu loh. Saya tidak meragukan komitmennya Gus ya, tapi saya kecewa dengan cara beliau berbicara, cara beliau memainkan metafor isaroh itu. Ya nggak usah pakai isaroh lah. Ini yang di bawah itu mintanya instruksi apa, Gus Yahya bilangnya apa? Si Habib itu apa itu masih dianggap keturunan Nabi apa bukan? Si Habib itu masih dianggap NU apa bukan? Mau kita apain gitu loh? Kita nunggu instruksi ketum PBNU. Habib itu kita sembelih apa kita suruh pergi apa gimana gitu loh? NU ini milik aulia, milik habaib, dan milik ulama. NU sebagai organisasi hanyalah figuranya saja. Fotonya itu sebenarnya adalah aulia, ulama, dan para habaib. Jadi kalau NU berjuang meninggalkan aulia, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat, meninggalkan habaib, baik yang hidup maupun yang sudah wafat, berarti Nahdlatul Ulama kehilangan rohnya dan akan menuju ke tempat yang sama. Hadirin hadirat para jamaah sekalian yang saya muliakan, hubungan ahli sunnati wal jamaah dengan para aulia, dengan para habaib bukan hanya hubungan sia-sia, tapi yang paling utama adalah hubungan diniyah. Orang-orang ahli sunnah sering membaca sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada ahli baitnya dan juga kepada zurriyatnya, wa ala alihi wa ashabih. Bahwa orang ahli sunnah wal jamaah yang di dalamnya adalah orang Nahdlatul Ulama sering bahkan membiasakan diri dengan hukum mustahab supaya doa-doa menggunakan tawasul, baik tawasul kepada aulia sholihin maupun kepada para habaibinal kiram. Ini ajaran. Oleh karenanya hubungannya dengan para aulia dan habaib bukan hubungan basa-basi, tapi ada kait-mengkait dengan thariqah, tata cara pelaksanaan syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, kalau namanya menolak ya ada orang, tapi nolaknya itu bener apa bohong-bohongan? Nolaknya itu nolak yang batil karena godop-godopan, karena benci-bencian, karena tidak berdasar ilmu, ya itu banyak. Memang yang suka begini ini biasanya Wahabi. Ini saya harus ngomong gini, nanti kan muncul nanti yang nolak-nolak ini, nanti yang apa? Muncul nanti yang ya pokoknya goblok-goblokan lah gitu. Saya biasa saja. Dan ini bukan atas nama saya sebagai Rais Am, atas nama Miftahul Akhyar. Ya, kasihan nanti PB-nya nanti. Ada yang mau geruduk PBNU katanya. Piro jumlahnya wakmu abing geruduk per BNU, macam-macam lah. Ya itulah orang-orang, ya karena itu anak-anak kita semua ya kita. Sebenarnya kita ini sayang, ya. Ibaratnya anak kita, anak kita gegeran nambah enak tonggo. Seorang yang bijak itu nyeneni anak tonggo apa nyeneni anak dewe? Anak dewe, bila perlu diajar. Gitu. Lah saya ngomong gitu tuh dianggap saya ini membelani habaib, gak belani keluarga Wali Songo. Saya ini juga nek diurus-urus si ono kok jalur-jalur Wali Songo itu masih ada. Apalagi ribut-ribut bab nasab sudah, masalah. Ya Allah, ini di belakangnya tentu ada jeragan-jeragan yang long ini ya sedikit saja saya. Mestinya wong ini sejak dulu dari para muassis, dari Syekh Nawawi Al-Bantani, dari Syekhona Khalil, dari Mbah Hasyim Asy'ari, itu dikelilingi para habaib, para pejabat. Habib yang benar loh ya. Karena Habib itu ada yang benar dan tidak benar itu loh ya. Ya kalau yang kita mau yang tidak benar ini. Itu. Semua jenis kabilah manusia ada yang benar, ada yang tidak benar. Nah gitu. Ya yang kalau mau dakwah dan yang tidak benar, jangan terus digebiak uyah. Semua dikeprui kabeh. Hilang khazanah kita. Kalau ada yang mengatakan tidak ada yang menyebutkan kitab-kitab kuno yang sezaman. Loh memang pada zaman itu Hadramaut itu memang apa? Sedang dilanda suatu situasi termasuk keadaan para penduduknya itu semacam nomaden.
berpindah-pindah dari satu tempat ke satu tempat. Jadi sejarah itu tidak kepikir. Jadi tidak ada ahli sejarah waktu itu yang nyatet tokoh ini, ulama ini, tidak ada. Abad ke-5, abad ke-6 tidak ada. Baru muncul awal abad ke-7, baru muncul ahli sejarah. Ke-5 kan tidak ada sejarah. Apa tidak ada orang besar? Ada, tapi pewarisnya yaitu tadi min ahlil badawa, orang-orang badui, orang-orang desa, orang-orang gunung, orang yang selalu berpindah-pindah dari satu tempat. Jadi sehingga ini tercecer. Banyak sebetulnya tarikh sejarah yang hilang. Jadi termasuk pada abad ke-5, ke-6, awal-awal abad ke-7. Ya. Hadramaut. Ini kan asal-usul dari Hadramaut. Itu memang tidak ada. Lah kalau kamu minta kitab sezaman, ya tidak ada. Lah kok minta? Mungkin dia tidak tahu. Jadi yang nantang-nantang minta kitab sezaman mungkin dia tidak tahu atau bodoh. Kalau zaman itu memang tidak ada sejarah. Artinya sejarahnya tidak tertulis dengan baik. Bahkan waktu itu Hadramaut itu masuk ke wilayah Arabia. Mamlaka Arabia lah, katakan negara Arab. Jadi tidak ada semacam yang apa ya secara tertentu, tidak ada. Baru awal-awal abad ke-7 lahirlah ahli sejarah. Jadi memang tokoh-tokoh saat abad ke-6, ke-5 itu tidak tertulis. Lalu minta apa? Tidak ada memang. Nah, kalau yang nantang-nantang suruh bawa kitab yang ada pada zaman itu, pertanyaannya, kamu itu orang pintar apa orang bodoh? Berarti ngelencermu kurang adoh. Ya, ngelencermu, pelesirmu itu kurang jauh. Apa tidak tahu situasi pada abad ke-5, ke-6 itu? Situasi ini, kok minta-minta? Iya cukup. Apalagi kalau masalah nasab itu sebetulnya ya, yang sudah masyhur dan fakih-fakih kita itu cukup istifad syuhra wal istifadah. Kalau tokoh-tokoh masyarakat sudah masyhur di situ, mengakui sampai beliau-beliau itu wafat, ya, wafat tidak ada yang ingkar, tidak ada yang menolak lah, tidak ada. Loh, kalau namanya menolak ya ada orang, tapi nolaknya itu benar apa bohong-bohongan? Nolaknya itu nolak yang batil karena godob-godoban, karena benci-bencian, karena tidak berdasar ilmu, ya itu banyak. Memang yang suka begini ini biasanya Wahabi, Syiah. Lah, muridnya Albani itu namanya Syukri Murad Syukri apa Syukri Murad. Itu juga. Dan itu yang banyak dipakai di Indonesia ini, ditiru-tiru itu nolak. Nasab-nasab. Loh, ini adzan ya. Saking semangatnya lali. Ya, hari ini kita akan membahas tentang seorang provokator yang berusaha keras memecah belah persatuan antara ulama NU dan para habib. Namun apa yang terjadi? Usahanya justru berujung pada kegagalan total. Mari kita mulai dari awal. Di tengah kerukunan dan persaudaraan yang erat antara ulama NU dan para habib, muncullah seorang provokator dengan niat yang tidak baik. Dia menyebarkan fitnah dan desas-desus berharap agar ulama NU akan berpaling dari para habib. Mereka punya agenda tersembunyi katanya, jangan sampai kalian terjebak. Tapi apa yang terjadi? Para ulama NU tidak menggubris semua hasutannya tersebut. Mereka tetap tenang dan bijaksana, tidak terpengaruh oleh provokasi tersebut. Ulama NU sadar betul bahwa memelihara persatuan adalah bagian dari ajaran Islam yang harus dijunjung tinggi. Mereka memahami pentingnya menjaga keharmonisan dan kerjasama dengan para habib, yang juga merupakan bagian penting dari komunitas umat Islam. Melihat usahanya tidak berhasil, sang provokator menjadi marah-marah, frustasi, dan penuh emosi. Dia menyadari bahwa rencananya tidak membuahkan hasil. Alih-alih memecah belah, dia justru menyaksikan bagaimana ulama NU dan para habib semakin erat bersatu, saling mendukung dan menguatkan dalam dakwah dan perjuangan menegakkan nilai-nilai Islam. Dari kejadian ini mengajarkan kita semua tentang banyak hal, bahwa persatuan dan persaudaraan itu jauh lebih kuat daripada provokasi dan perpecahan, bahwa keikhlasan dan kebijaksanaan akan selalu menang melawan niat buruk, seperti yang sering kita dengar, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi mari kita terus perkuat persaudaraan di antara kita. Jangan biarkan hasutan dan fitnah memecah belah kita. Bersama-sama kita bisa membangun umat yang lebih kuat dan lebih baik.